Karena F1 masih minggu depan juga, dan gue rasa banyak yang masih belum bisa move on dari British Grand Prix 2025 kemarin karena beberapa hal pastinya. Nah, gue mau bahas salah satu fenomena aneh Charles Leclerc ketika kondisi gado-gado, atau ya gampangnya ketika kondisi kering dan hujan menjadi satu paket dalam satu balapan. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja gue mulai. Nah, jujur aja ya, gue tuh juga bingung kenapa setiap kali terjadi kondisi gado-gado ya balapannya itu, Charles ini selalu melakukan beberapa blunder, mau itu dari dirinya sendiri atau timnya ya selalu blunder. Oke, sebelumnya gue mau jelasin kalau ini merupakan kondisi gado-gado ya, bukan balapan full kering atau full wet. Jadi kondisi campur-campur gitu. Jadi kering, basah gitu. Kita mulai dari Jerman Grand Prix 2018. Ya, orang-orang akan selalu ingat Seb mencium tembok dan menjadi momen di mana cakranya Seb tuh kesedot setengah di balapan itu. Tapi untuk Charles, dia melakukan spin 360 yang dimana epic juga sih. Tapi di sini dia juga blunder strategi dengan pit untuk Inter terlalu awal. Akhirnya apa? Gagal cetak poin dan menjadi pembalap yang finish ke bendera checker tuh yang terakhir. Oke lah, baru sekali, nggak masalah. Tapi yang nyesek itu di tahun berikutnya, di track yang sama, kali ini sudah di mobil merah, yaitu Ferrari. Balapan mulai dengan kondisi basah dan sempat berada di safety car selama beberapa lap sebelum akhirnya lights out. Charles saat itu, yang start di posisi ke-10, mampu naik ke posisi ke-4 dan karena virtual safety car, dia mampu naik ke posisi kedua setelah ganti ke ban kering. Hujan mulai turun perlahan, dan setelah berpatikungan di ban slick itu, dia malah nabrak tembok setelah melebar ke wet patch dan akhirnya DNF. Ya, duo Ferrari nyesek selama 2 tahun berturut-turut di Hockenheim. Asyik memang, tapi ya begitulah hidup. Dan Ferrari. Biasalah. Sejauh ini, ketika kondisi gado-gado, Charles masih belum cetak poin. Nah, balapan dengan kondisi gado-gado terjadi lagi di Turkish Grand Prix 2020. Oke, kalau yang ini sebenarnya mungkin bukan kondisi gado-gado yang kita bahas ini ya, di mana terjadi pergantian ban hujan ke kering atau sebaliknya ya. Tapi hujannya itu lebih ke sudah turun sebelum balapan dan sudah berhenti dan udah lumayan sedikit cerah saat balapan tuh udah sekitar 20% berjalan. Cuman kondisi trek emang gak cepat mengering aja sehingga para pembalap emang masih menggunakan ban basah atau Inter sepanjang balapan sampai akhir. Nah, Charles yang start di posisi ke-14 berhasil menjalani balapan yang bagus dengan strategi yang cukup bagus juga. Sampai di akhir-akhir dia nge-challenge Checo untuk posisi kedua. Tapi ketika lagi asik-asik berduel sama Checo, dia melakukan kesalahan minor yang berujung lumayan fatal. Dia nggak hanya gagal finish di posisi kedua juga, tapi juga kehilangan posisi ketiga ke rekan timnya Seb ketika dia melebar ke bagian tikungan yang gripnya itu rendah. Akhirnya dia finish di posisi keempat, dan oke, tetap bagus, cuman bisalah harusnya podium di balapan itu, dan Charles sendiri jelas ngutukin dirinya berkali-kali karena kesalahan konyol itu. Di Emilia-Romagna Grand Prix 2021, cukup oke di kondisi gado-gado ketika dia finish di posisi keempat, tapi ya lagi-lagi bukan podium. Bisa sih, tapi pace-nya kurang. Nah, terjadi lagi kondisi gado-gado di Russian Grand Prix 2021. Balapan dimulai kering dan hujan tuh mulai turun saat di akhir-akhir. Banyak pembalap yang kena tangkep ya sama kondisi gado-gado ini, termasuk Lando Norris yang sampai sekarang kejadian itu masih mentraumakan fanbase-nya. Sementara Charles menjadi pembalap yang nekat juga ke akhir menggunakan ban kering ketika hujan itu sudah mulai turun. Dia ada di posisi keempat, tapi langsung turun ke posisi 14 dalam 2 lap terakhir. Dan sempat aquaplaning ke tembok juga kalau nggak salah. Lagi-lagi 0 poin dan berapa orang juga nggak begitu sadar rekor dia di kondisi gado-gado itu sedikit jelek, tapi dari sini aja gue udah mulai sadar cuy. Nah, di 2022 ada beberapa kejadian balapan kondisi gado-gado. Pertama, di Imola lagi. Charles sepanjang balapan itu menantang Checo untuk posisi kedua. Balapan dari kondisi hujan ke kering ya, dan Charles itu terlalu maksa di chicane dan menabrak tembok. Gak hanya gagal bersaing untuk posisi kedua, tapi podium juga hilang. Udah berapa kali ya kan? Lalu di Monaco, nah ini yang lucu nih. Bukan karena blundernya, tapi blunder timnya. Jadi start dari pole, hujan deras turun, dan menurut teori Saipul 2020, balapan di Monaco aja udah sulit, apalagi di kondisi hujan deras ya kan? Tapi yang bikin makin sulit ialah Ferrari, of course tentunya ya. Blunder strategi dan bikin Charles ngamuk besar. Typical Ferrari. Dan akhirnya finish di posisi keempat.
Bayangin start dari pole di Monaco, malah finish di posisi keempat. Kurang amsyong apalagi coba. Di Singapura, kondisi gado-gado dimana mulai dari kondisi basah ke kering, dia dari pole tapi langsung kecolongan saat start. Namun masih bisa finish di posisi kedua. Tapi lucu juga Checo udah kena penalti 5 detik, tapi masih nggak bisa menang juga karena dia jaraknya 7 detikan. Di Monaco 2023, kondisi gado-gado lagi-lagi ya, yang dimana ini main tricky juga karena kondisinya tuh kering ke basah di pertengahan balapan. Tapi untuk Charles ya nggak ada bedanya karena dia start dari posisi ke-6 dan finish di situ juga. Cuman bisa lebih baik sedikit kalau mereka strateginya juga agak bagusan dikit ya. Di Dutch Grand Prix 2023, balapan dimulai kering tapi hujan turun di lap pertama dan ini lumayan tricky, lebih tricky lagi malah ya. Dan Charles mengalami awal yang hektik banget, melebar beberapa kali dan kehilangan front wing and plate-nya juga. Charles sendiri juga nggak berbuat banyak di kondisi gado-gado balapan ini dan pada akhirnya DNF di lap 41 karena masalah floor, yang dimana juga udah capek kayaknya floornya ngelihat dia barbar banget di kondisi gado-gado. Nah di 2024 Canadian Grand Prix, start dari ke-11 dan balapan diawali dengan kondisi hujan. Charles benar-benar struggling dan susah banget nyali pembalap di depannya, dan pada akhirnya DNF lagi karena masalah mesin. Di British Grand Prix 2024, start dari posisi ke-11 dan balapan dimulai dengan kondisi kering. Charles menjadi beberapa pembalap yang keawalan pindah ke ban inter. Dan pada akhirnya apa? Kehilangan banyak waktu dan di race finish di posisi 14. Asyem. Mulai paham kan sekarang kenapa gue buat video ini? Di Miami tahun ini, cuman qualified di posisi ke-8 dan finish ke-7 di kondisi gado-gado juga. Dan ya itu karena emang pace-nya aja kayak lontong Ferrari musim ini. Tapi parahnya tuh dia crash di kondisi hujan saat sighting lap. Bayangin, saat sighting lap cuy. Belum formation lap loh, ini sighting lap. Aduh, gak ngerti lagi gue cuy. Dan ya, balapan terakhir dengan kondisi gado-gado sejauh ini ialah beberapa minggu lalu di British Grand Prix. Lagi-lagi keblunderan strategi di awal, pindah ke slick terlalu awal ya. Dan tentu saja di Silverstone lagi ya kejadiannya, membuat dia kehilangan banyak waktu dan pace, akhirnya finish di posisi 14 lagi. Sama kayak musim lalu. Kebetulan, entahlah. Capek ah. Momen-momen atau fenomena ini sedikit aneh dan mengkhawatirkan juga untuk Charles. Karena ya bayangin gini nih, lagi di title fight nih. Title fight ketat banget ya kan. Terus kondisi gado-gado kayak Brasil 2012. Itu kan hektik banget tuh kondisi cuaca gado-gadonya ya. Dan ini rekor lo di kondisi gado-gado. Ya gue sih jadi dia khawatir ya. Soalnya bingung juga gue kenapa ini orang selalu apes di kondisi gado-gado. Mau itu karena dia yang blunder atau timnya. Karena untuk rekor-rekor di balapan gado-gado ini, dia cuman finish di podium sekali dan itu pun harusnya bisa menang kalau nggak mengelandokan diri saat start. Alah bang, nggak usah keras-keras banget lah, slow aja, namanya juga pembalap, nggak ada yang perfect ya kan? Yes, soalnya gini loh guys, zaman now aja apa aja tuh dipermasalahin gitu. Start ngebotol terus dipermasalahin, punya mobil kenceng tapi nggak mendominasi dipermasalahin. Sekarang nggak nge-spray champagne ke pembalap lain aja tuh dipermasalahin. Ya pada akhirnya apa yang gue lakukan? Ya ikutin aja tren ini sekalian. Nggak lah, canda cuy, canda. Tapi poin gue tetap sama. Karena untuk pembalap sekelas Charles, ini tuh agak mengkhawatirkan dan harus diperbaikin kalau mau ada harapan jadi juara dunia nantinya. Ya urusan mobil kenceng, ya doain aja Ferrari stop ngelontong. Setelah itu berdoa mereka strateginya waras. Setelah itu ya udahlah, biarkan Tuhan aja yang mengatur segalanya. Kartono 2021 mencetuskan bahwa pembalap hebat, kalau mau juara, dia harus bisa menguasai seluruh kondisi cuaca, mau itu basah, kering, gado-gado, bahkan salju atau panas kayak Gunung Merapi pun gas coy. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang kurang balapan gado-gadonya Charles ya kasih tahu aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe agar bisa tembus 10k subscribe like tahun ini. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah guys, udah capek cuy. Seperti biasa videonya kalian tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.